dipersembahkan oleh Halo pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumeneb terus berupaya memetakan dan memaksimalkan potensi daerah dan ekonomi kreatif di wilayahnya. Ini sebagai upaya untuk memperkuat dan memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Lalu, seperti apa kira-kira upaya dan juga progres yang sudah dicapai Kabupaten berjuluk The Soul of Madura ini dalam memaksimalkan potensi ekonominya? Nah, bersama saya Safari Ginting, kita akan bahas lebih dalam di 30 Minutes with Pemkab Sumeneb. Sudah bersama dengan saya, Bupati Sumeneb, Cak Ahmad Fauzi. Apa kabar, Cak Fauzi? Baik. Pak Fauzi, boleh dong cerita sebenarnya apa sih makna dari julukan The Soul of Madura? Ya, jadi Sumeneb The Soul of Madura itu, Sumeneb adalah jiwanya Madura. Kenapa disebut gitu? Ya, jadi kalau mau ke Sumeneb pasti melewati 3 kabupaten. Oke. Mesti melewati Bangkalan, melewati Sampang, melewati Pamekasan, baru ke Sumeneb. Jadi kalau belum ke Sumeneb, berarti belum pernah ke Madura. Karena the soul-nya ya, jiwanya ada di situ ya? Jiwanya ada di Sumeneb ya. Apa yang membuat jiwa dari Madura ini menjadi menarik? Karena sebenarnya Sumeneb The Soul of Madura itu branding pariwisata kita ya. Ya, kenapa kita mempergunakan itu? Karena di Sumeneb itu banyak potensi wisata yang harus dikunjungi oleh masyarakat di mana saja. Jadi banyak wisata-wisata yang menurut saya sebagai bupatinya recommended. Contohnya apa, Cak? Ya, ada Pulau Giliang. Pulau Giliang. Pulau yang memiliki kadar oksigen tertinggi dunia. Wah. Setelah Jordania dan satu-satunya di Indonesia. Jadi kayak gimana di sana suasananya? Yang dihirup oksigennya berarti lebih segar gitu? Iya dong, kayak bupatinya segar. Kelihatan ya, ini hasilnya ketika udaranya jauh lebih segar di sana. Otomatis. Ya, jadi wisata kesehatan ya di Giliang itu. Jadi bagi masyarakat yang penat dengan polusi, ya, dengan suhu udara yang kurang baik, ya, kalau mau berwisata, ya saya recommended ke Sumeneb harus. Apa yang bisa dilakukan di Giliang ini? Ya banyak, kita bisa lari, muterin trek yang sudah ada, bisa jalan kaki karena jaraknya cuma 10 kilo kalau muter gitu. Ya, bisa lari atau mungkin bisa jalan-jalan, mempergunakan sepeda motor listrik di sana. Dan beberapa destinasi-destinasi yang di dalamnya juga ada. Bukan hanya sekedar menghirup oksigen, tetapi di Pulau Giliang itu juga ada destinasi di sana. Juga ini yang menarik katanya ada destinasi untuk kota keris. Ya, karena Sumeneb kota keris. Sorry, julukannya kota keris, Iya destinasinya dong. berarti desa keris. Ya, Sumeneb kota keris. Kenapa ada desa keris? Ya, karena kita ini mendapatkan pengakuan dari UNESCO bahwa Sumeneb kabupaten yang memiliki empu terbanyak di dunia. Nah itu. Jadi kalau empu ini pembuat keris ya. Ya. Diakui oleh UNESCO karena kita paling banyak. Ada 600 empu. Dan empu-empu itu berada di daerah desa Aeng Tong Tong namanya. Sehingga dinamakan desa keris. Aeng Tong Tong. Ya. Nah di sana selain keris ada benda pusaka lain mungkin yang juga bisa dilihat? Ya karena kita memang kota keris dan Aeng Tong Tong ini daerah pembuat keris. Jadi keris di mana saja itu dibuat pasti di desa Aeng Tong Tong dan desa-desa sekitarnya. Dan itu juga bagian dari destinasi wisata. Jadi orang kalau pengen lihat proses bagaimana pembuatan pusaka keris, ya itu harus ke Kabupaten Sumeneb. Apa yang membedakan dari tempat-tempat lain yang juga mungkin ada di sana keris juga? Kalau di tempat lain keris ada, tetapi kan tidak bisa membuat. Nah. Yang bisa membuat hanya di Sumeneb. Sebagai kota keris. Kota keris. Dan Sumeneb itu komplit ya. Ya. Selain desa wisata keris banyak desa-desa wisata yang lain ya. Desa wisata mangrove misalnya. Ya. Hutan mangrove. Oh. Ya, jadi kalau misalnya suka berwisata ke mangrove ya, ya itu bisa ke Kebun Dadap Timur kalau di Sumeneb. Terus kalau aku lihat-lihat juga nih Sumeneb tuh ada apa? Ternyata ada juga yang namanya kontes sapi sonok. Itu apa sih, Cak Fauzi? Ya itu
kegiatan budaya. Jadi memang sapi di Sumeneb itu bukan hanya karapan sapi, bukan hanya bull race ya. Jadi sapi yang diadu dalam kompetisi balapan. Kan yang umumnya karapan sapi karapan sapi, tetapi di Sumeneb ada sapi namanya sapi sono. Ya. Sapi sono ini dihias, jadi dia tidak lari, jalannya itu ya kayak catwalk. Kayak catwalk. Jadi dia pelan ya. Siapa yang paling anggun jalannya dan cara jalannya juga rapi sampai finish, dia juaranya. Wow, menarik ya. Itu berarti masyarakat di sana memang sudah terbiasa untuk menggelar apa namanya sapi sono. Sapi sono, ya kayak Vincenzo gitu. Gitu. Itu di desa-desa, banyak desa atau hanya desa tertentu aja atau gimana, Cak? Ya beberapa desa ya, tidak hanya satu desa. Karena ini memang bagian dari kultur budaya kita. Oh, oke. Ya, bagaimana merawat sapi, menjaga sapi agar keberlangsungan dari sapi ini tidak punah. Salah satunya adalah ada yang namanya sapi sono. Ya. Dan juga bisa menyatukan masyarakat juga ya, karena kan bisa menyatukan masyarakat. Silaturahmi. Dan itu bukan hanya apa namanya, lombanya bukan hanya se-Kabupaten Sumeneb, kadang se-Madura. Oh, tapi dilaksanakannya di Sumeneb. Sumeneb. Oke. Dengan banyaknya potensi wisata di Sumeneb ini tentu harus ditunjang juga dengan namanya infrastruktur ya, Cak Fauzi ya. Ya. Pembangunan infrastruktur di Sumeneb seperti apa sih sejauh ini? Infrastruktur itu pasti mengikuti ya. Karena aksesibilitas salah satu bagian dari syarat menurut saya. Nah, bukan kecil, syarat ya. Syarat. Kalau kita berbicara wisata, syaratnya adalah aksesibilitas. Jalan akses menuju wisata harus baik, pelabuhannya juga harus baik, dan transportasinya juga harus bertransformasi. Kalau sebelumnya mungkin masih apa namanya perahu apa namanya nelayan ya kan, sudah mulai ada yang modern seperti speedboat dan sebagainya. Nah itu semuanya kita dorong ya. Akses jalan pun kita dorong ya. Dan pelabuhannya juga kita rapikan. Begitu juga aksesibilitas udaranya ya, menuju Sumeneb, mungkin dari Surabaya ke Sumeneb ya, ini juga bandaranya sudah ada. Sudah ada. Tinggal terbangnya saja pesawatnya. Nah, kapan kira-kira Anda akan terbang ke Sumeneb itu? Ya itu kita lagi coba komunikasi kembali karena memang sebelumnya sudah terbang. Cuma karena situasi ya harga minyak naik, pelan-pelan agak mundur. Karena harga juga mahal tiket dan daya beli masyarakat juga agak menurun. Ya, Sumeneb ini kan juga ada 126 pulau di situ. Itu gimana kemudian terkoneksi juga bisa dikelola dengan maksimal oleh Sumeneb? Ya, jadi 126 pulau itu terbagi daratan yang dekat kepada kota ya, Kabupaten Sumeneb. Ada juga yang agak jauh. Ada yang dekat Bali, ada yang dekat Kalimantan, ada yang dekat Sulawesi. Ya. Tapi potensi dalam hal pariwisata yang kita kembangkan beberapa pulau yang dekat ke Kabupaten Sumeneb terlebih dahulu untuk jangka pendeknya. Jadi ada Pulau Giliang tadi yang pulau oksigen, ada Gilaba bagi seorang driver-driver yang suka diving, ya suka snorkeling, maka itu ada Gililaba namanya, Pulau Gililaba. Gililaba. Ada juga Pantai Sembilan, jadi Pulau Gili Genteng namanya. Jadi kalau suka wahana permainan ataupun ingin menikmati alam dengan pantai yang indah, itu juga bisa di Pantai Sembilan Giliang sambil menginap di sana. Nah itu beberapa destinasi wisata di kepulauan kita yang secara potensi itu sudah mulai kita dorong melalui badan usaha milik desa agar dikembangkan untuk bisa menjadi bagian dari potensi destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat di mana saja, baik lokal ataupun luar negeri. Itu pulau-pulau kecil di sekitar Kabupaten Sumeneb itu juga sebenarnya sudah ikut dikembangkan oleh pemerintah ya? Ya, tentu pemerintah itu terus mendukung potensi yang ada. Ya, tentu melalui pemerintahan desa. Didorong melalui badan usaha milik desa. Karena konsep kita adalah pariwisata berbasis masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat ini secara sumber daya manusia punya peluang. Secara sumber daya manusia mereka juga berperan aktif di sana. Tidak menjadi penonton dalam hal situasi pengembangan pariwisata yang berkembang dengan baik, pesat, tetapi sumber daya manusia lokal hanya menjadi penonton. Nah, kita mencoba bagaimana pariwisata di Kabupaten Sumeneb benar-benar memperhatikan ya, yang namanya pariwisata berbasis masyarakat secara lokal konten sumber daya manusia harus ikut
andil di dalamnya untuk berkiprah. Itu yang menarik ya, jadi bukan hanya jadi penonton sehingga multiplier effect-nya tuh terasa juga untuk masyarakat dari pariwisata ini. Nah, bagaimana pariwisata kemudian bisa berkontribusi juga untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumeneb? Kita bahas nanti usai jeda, tetap di 30 Minutes with Pemerintah Kabupaten Sumeneb. Anda kembali di 30 Minutes with Pemkab Sumeneb. Saya masih bersama Bupati Sumeneb, ada Cak Fauzi di sini. Cak Fauzi, jadi kalau catatan dari Pemkab Sumeneb sendiri, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini seperti apa? Ya, kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan 2022, ya rilis BPS, tentu pertumbuhan ekonominya membaik ya. Dari angka 3,6% naik ke 5,02% di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 kita nunggu rilisnya biasanya di awal tahun 2024. Artinya ini memiliki tren yang positif dengan beberapa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb yang menurut saya jika secara pertumbuhan ekonomi maka kita secara pengelolaan cukup baik menurut saya. Termasuk kontribusi dari pariwisata? Pariwisata itu berkontribusi dalam segala hal ya. Bukan pariwisata hanya lingkup wisatanya, tetapi efek domino dari pariwisata itu akan mencerminkan sebuah transaksional terkait dengan perdagangan. UMKM kita tumbuh misalnya kan, terus beberapa jasa-jasa ya perdagangan seperti hotel itu juga tumbuh karena efek pariwisata. Nah itu secara otomatis menjadi sebuah akumulatif dalam sebuah pertumbuhan ekonomi menurut saya. Jadi seperti UMKM tadi di-mention sama Cak Fauzi, itu bagaimana kemudian dikelola oleh Pemkab untuk ikut juga berkontribusi untuk menumbuhkan ekonomi Pemkab Sumeneb? Ya, jadi UMKM kita ini begitu wisata kita dorong sebagai alternatif recovery pasca pandemi COVID, maka UMKM kita juga dorong. Karena begitu ada wisata, biasanya ada handicraft, ada oleh-oleh. Nah, UMKM lah ini menjadi salah satu kekuatan ya, ekonomi mikro yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi itu akan lebih baik. Maka UMKM kita dorong, nah terbukti di tahun 2022 UMKM kita itu tumbuh, jumlahnya kurang lebih 402.000. Ini menunjukkan bagaimana UMKM kita ini bergeliat, melihat potensi yang didorong oleh pemerintah daerah. Nah, dari mana saya bisa mengukur itu? Di tahun 2021, 2022, itu nilai investasi kita naik. 2021 misalnya 790 miliar. 2022 itu jadi 1.790 miliar. Nah, dari 1.790 miliar, jika kita lihat dari nomor induk berusaha dari OSS yang ada itu, hampir 95% itu sektor UMKM. Nah, ini menunjukkan bahwa tumbuh UMKM kita dengan potensi wisata yang kita dorong selama 2 tahun terakhir pasca pandemi COVID. Kenapa kita dorong wisata? Kami memiliki keyakinan bahwa salah satu hal yang tercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini saya bilang adalah yang tercepat adalah wisata. Karena orang setelah sekian lama ya bertahun-tahun di rumah, ya mungkin mereka ingin refresh. Mereka ingin menenangkan pikiran atau mungkin melihat alam, ya pantai dan sebagainya yang menurut analisa kita bersama-sama wisata salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kontribusi PDRB pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumeneb. Sehingga harus seiring juga UMKM didorong terus. Nah, dorongan dari Pemkab Sumeneb ini dalam bentuk apa? Apakah pembinaan, insentif atau apa yang aja? Yang pasti ada pembinaan ya. Ada permodalan ya UMKM ini. Karena kita ada program di Bank BUMD kita. Kita punya Bank BPRS Baktis Mekar ya. Ada beberapa komposisi penawaran bunga kecil ya. Ada 0%, ada 3%, ada 6%. Nah, inilah pemerintah hadir bagaimana memfasilitasi agar UMKM ini tumbuh. Begitu wisata ini tumbuh, maka ada spending money di sana. Orang datang, paling tidak mereka makan di Sumeneb, minum di Sumeneb, walaupun tidak bawa oleh-oleh mungkin, ya menurut saya ini salah satu cara bagaimana semua bisa tumbuh. Pembinaan ya, fasilitas terkait dengan UMKM dalam hal pembiayaan, aksesibilitas keuangan ya kita dimudahkan semuanya, perizinan ya, dan potensi kita berikan harapan kepada mereka bahwa akan ada orang datang ke Sumeneb untuk bisa menjadi pasar
dari UMKM yang ada di Kabupaten Sumeneb dengan wisata yang ada. Nah, dengan harapan banyak orang yang datang ke Sumeneb ini, tentu yang ada di dalam yang akan menyambut ini SDM-nya juga harus disiapkan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sumeneb? Tentu segala sesuatu hal apapun dalam seluruh sektor kita persiapkan. Begitu kita melihat ada geliat potensi yang baik dalam hal wisata, maka tidak hanya berbicara di UMKM, tetapi berbicara di aksesibilitas juga. Ya, dalam hal apapun, mungkin ada di sektor transportasi, ya, begitu juga ada sektor amenitas ya. Itu juga penting menurut saya. Kalau atraksi sudah kita punya ini. Ya, event-event wisata itu atraksi. Nah, amenitas seperti mungkin perhotelan yang harus disiapkan karena banyaknya masyarakat yang datang dari luar Sumeneb untuk berwisata. Maka kita mempersiapkan begitu menawarkan kepada pihak ketiga untuk membangun tumbuhnya perhotelan di Sumeneb, kita persiapkan sumber daya manusia kita. Jangan sampai begitu ini tumbuh dalam investasinya dan beroperasi, masyarakat kita menjadi penonton. Nah, ini yang saya jaga. Begitu kita berikan ruang, maka kita persiapkan sumber daya manusia di segala aspek. Bukan hanya terkait dengan hal-hal yang skala kecil, tapi skala besar pun kita persiapkan sedemikian rupa agar semuanya tidak menjadi penonton di kabupaten sendiri. Nah, tapi justru jadi terserap juga sebagai tenaga kerja gitu ya, Cak? Secara otomatis. Kenapa? Karena pengangguran terbuka kita saat ini di tahun 2022, 2023 belum keluar juga nih rilisnya nih ya, nanti 2024. Tahun 2022, pengangguran terbuka Kabupaten Sumeneb itu terbaik di Jawa Timur, angkanya 1,36%. Sebelumnya tahun 2021 2,31%. Itu apakah mereka yang kemudian menempuh pendidikan di luar dari Sumeneb juga kembali lagi atau semuanya bahkan menempuh pendidikan juga di Sumeneb? Ya, ada yang di luar Sumeneb, ada yang dalam Sumeneb. Tetapi kalau potensi ini ada, ya kita berikan ruang kepada mereka. Biasanya setiap tahun kita adakan job fair. Untuk mereka bisa kita tarik. Ada job fair di Sumeneb, ada apa saja peluang yang ada di sana. Saya yakin begitu mereka berkuliah dalam pendidikan-pendidikan tertentu, mereka akan pulang untuk mengambil job fair yang selalu kita laksanakan setiap tahun. Tetapi tidak hanya untuk potensi yang ada di Sumeneb job fair itu, tapi job fair ini juga potensi perusahaan-perusahaan luar yang memungkinkan untuk bisa ikut, kita berikan ruang juga. Artinya di mana kita bekerja tidak harus selalu di mana kita dilahirkan ya. Tapi kalau peluangnya masih sempit, lebih banyak peminatnya, ya kita dorong untuk bisa mengembangkan kampung halaman sendiri. Ya. Nah, tentu ini kerja yang bukan sehari dua hari, sudah dipersiapkan, bahkan saat pandemi juga sudah ada plan ke depannya sehingga sekarang bisa ada banyak pembangunan yang masif juga untuk pariwisata. Kita bahas nanti, Cak Fauzi udah mau jawab aja. Tapi kita jeda dulu, tetap di 30 Minutes bersama dengan Pemkab Sumeneb. Terima kasih Anda masih bersama 30 Minutes with Pemkab Sumeneb. Saya masih bersama Cak Fauzi di sini. Tadi kita jeda sebentar, tapi sebenarnya yang mungkin bisa kita pelajari bersama dari apa yang dilakukan oleh Pemkab Sumeneb, mempersiapkan diri bahkan saat pandemi 2-3 tahun lalu berarti ya, Cak ya. Mungkin ada lesson learn yang bisa direplikasi untuk daerah-daerah lain sehingga bisa tetap stabil dalam bidang ekonomi maupun kesehatan seperti Sumeneb. Ya, jadi kita itu memang disibukkan pada saat itu COVID-19 ya. Ya, tentu kita harus berusaha menganalisis ya, kapan ini berakhir, kapan kira-kira ini selesai. Dan apa yang harus kita persiapkan pasca pandemi COVID untuk merecovery ekonomi. Pasti saya meyakini ekonomi itu akan tumbuh tidak baik ya, pada saat pandemi COVID dan bahkan setelah COVID. Dari mana indikatornya? Itu biasanya dari postur APBD kita, terus dari daya beli masyarakat. Nah, maka kita mencoba membuat sebuah planning ya, planning jangka pendek yang menurut saya apa kira-kira yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kita itu lebih surplus ya daripada sebelumnya yang minus. Bagaimana? Ya kami berpikir pada saat itu memutuskan ya, pariwisata yang mungkin bisa mempercepat ya, pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, mampu menaikkan animo masyarakat untuk tumbuh kembali lebih semangat dalam indeks kebahagiaan masyarakat. Maka kita persiapkan pariwisata itu beserta seluruh kalender eventnya, beserta seluruh sektor UMKM yang kita yakinkan, ayo bangkit kembali, pemerintah akan melakukan plan ini.
Nah, begitu juga investasi, coba kita akan tarik untuk satu kesinambungan. Begitu ini berjalan, tentu amenitas tadi yang dibutuhkan ini bisa juga jalan. Nah, itu salah satu planning pada saat itu yang menurut kita ini baru jangka pendek, belum jangka panjang. Nah, dan menurut saya dari sisi aplikasinya dalam indikator cukup baik menurut saya, sudah naik dari tadi 3,6 dari 5,02. Ya. 2023 saya lebih yakin, mungkin di angka 6 ya. Nanti kita ngobrol lagi kalau gitu ya, kalau udah keluar datanya. Coba sih, tapi kan kalau waktu pandemi kan semua orang tahan ini ngerem. Kok berani sih Sumeneb untuk ngegas? Saya meyakini bahwa ini akan usai. Ini akan usai, tidak akan selamanya COVID ini. Ini akan usai dan kami mencoba membuat planning jangka pendek. Ya. Karena pada saat COVID memang UMKM kita ini agak rontok-rontok juga. Ya mungkin kabupaten lain juga sama, rontok juga. Tetapi ada bangkit lagi. Nah, coba kita yakinkan bahwa pemerintah akan melakukan ini ke depan. Tolong semuanya semangat, bangkit kembali. Ini sarana yang kita siapkan, ini akses keuangan yang kita siapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari sektor UMKM. Nah, itu yang coba kita bangun, keyakinan semua pihak untuk bersama-sama dalam rangka membangun pemerintahan ini dalam pemerintahan yang berbasis pentahelix. Semua pihak bersama-sama untuk mendorong ini dalam rangka membangun Sumeneb pasca pandemi COVID bangkit kembali dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang baik ke depannya. Nah, mungkin Cak Fauzi punya pesan dan harapan juga nih untuk warga Sumeneb khususnya. Mungkin bisa disampaikan, Cak, dalam kesempatan ini? Saya berharap ya sebagai warga juga, sebagai bupati saat ini, ya saya berharap kepada diaspora Sumeneb yang berada di mana saja, karena diaspora Sumeneb ini berada di ya mungkin Kalimantan, Jakarta, Batam, Jawa Tengah dan sebagainya lah di seluruh Indonesia. Mari sampaikan kepada seluruh masyarakat di mana saja di Indonesia bahwa Sumeneb ini indah. Ya. Sumeneb banyak potensi wisata dan kita bicarakan bersama-sama. Tapi yang paling penting adalah buat masyarakat kita yang saat ini sukses di mana saja, jangan lupa pulang kembali untuk berpikir bagaimana kemajuan Sumeneb ke depan. Paling tidak memberikan sumbangsi pemikiran dalam hal partisipasi masukan-masukan kepada pemerintah. Tapi kalau bisa bersama-sama membangun Sumeneb dalam hal membangun ekonomi, investasi, hal apapun yang bisa dibawa. Menyampaikan kepada siapa saja, ya, relasi, teman, dan siapapun yang bisa dibawa ke Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, the soul of Madura dengan potensi wisata yang saat ini banyak sekali dan nyesal kalau tidak datang ke Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Luar biasa loh. Ini berarti dengan berbagai prestasi yang sudah diraih Sumeneb di bawah kepemimpinan Cak Fauzi. Jangan-jangan ini jadinya setelah dari Sumeneb akan maju ke Jawa Timur ini, Cak? Nah, itu pertanyaan menarik menurut saya. Sering saya dapatkan pertanyaan seperti itu. Maka saya bingung menjawabnya. Padahal saya sudah di Jawa Timur, kenapa harus maju lagi ke Jawa Timur ya kan? Nah, kalau misalnya ke Jawa Tengah baru saya jawab gitu kan. Jadi pertanyaan yang seperti ini nggak bisa saya jawab karena saya sudah di Jawa Timur ya kan. Tapi kan tahun depan ada pilkada, Cak. Dijawab dengan tawa. Yang penting tersenyum dan tertawa. Yang penting bekerja untuk Sumeneb. Terima kasih banyak. Sumeneb, karena PR saya masih banyak ya. Oke, terima kasih banyak Cak Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb sudah bergabung bersama kami. Salam untuk warga Sumeneb semua. Semoga Sumeneb makin maju, the soul of Madura. Terima kasih Cak Fauzi sekali lagi dan terima kasih juga Anda sudah menonton 30 Minutes with Pemkab Sumeneb. Saya Samantha Ginting, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh